Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Susanti dengan NIM 1901010214. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS dari kelompok saya sendiri, yaitu dengan tema education yang dimana saya memilih e-learning. Untuk deskripsi proyeknya itu di mana e-learning berbasis web ini merupakan sistem yang dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran, di mana dapat mengakses materi pembelajaran menggunakan elektronik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga menjalankan fungsi manajemen pembelajaran lebih mudah dan fleksibel, disebut model atau aplikasi LMS, menciptakan pembelajaran online secara efektif, mengolah materi pembelajaran forum ilmiah atau diskusi online. Untuk tujuannya yaitu mempermudah dosen dan mahasiswa mengakses materi pembelajaran, proses belajar dan mengajar menjadi fleksibel dan nyaman. Untuk ruang lingkupnya itu ada login, yang dimana untuk loginnya itu menggunakan multi login. Home-nya itu terdapat daftar mata kuliah dan daftar tugas mahasiswa. Untuk mata kuliah ada daftar mata kuliah dan daftar kelas, tambah mata kuliah, daftar tugas, tambah tugas mahasiswa, upload jawaban mahasiswa. Untuk sasaran pada website kami ini yaitu pembelajaran online yang ditujukan kepada sekolah-sekolah atau universitas yang dimana sistem e-learning yang kami buat bersifat user friendly. Untuk daftar definisi yang ada pada laporan kami yaitu ada UI yaitu user interface, ada sistem analis yaitu menganalisis atau memecahkan masalah dengan cara menguraikan sistem dengan komponen-komponen pembentukannya. Untuk programmer, seseorang yang menulis kode untuk menciptakan perangkat lunak komputer. Ada user friendly yang dimana menggunakan sesuatu dengan mudah dan nyaman baik dalam menggunakan sistem informasi, software ataupun website. Di mana ada RAB atau rencana anggaran biaya, ERD yaitu Entity Relationship Diagram, ada DFD Data Flow Diagram, ada EI Emotional Intelligence, ada EO External Output, ada EQ, ada Emotional Question, ada EIF External Interface Files, ada KLOC yaitu Kilo Line of Code, ada UFP Unadjust Function Point, ada TDI Total Degree Influence, ada FAF, ada VAF Value Adjustment Factor, AFP Adjustment Function Point, EAF Equivalent Availability Factor. Untuk struktur organisasi yaitu ada saya sendiri sebagai manajer proyeknya, Wiwi Susanti, ada Izwan Kafi sebagai sistem analis, Putri Adindali sebagai desain, Iko Mayuda Sermika sebagai programmer 1, dan Lucy Sasmita sebagai programmer 2. Untuk peran dan tanggung jawabnya, di mana manajer proyek yaitu mengawasi, pembimbing, dan memberikan arahan kepada anggota proyek untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan estimasi yang telah dibuat. Untuk sistem analis, yaitu menyusun rancangan proyek yang ingin dibuat, menganalisa kebutuhan dan permasalahan dalam pengembangan atau pengembangan proyek. Untuk desain, membuat desain dari rancangan proyek sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan maupun pembangunan proyek. Programmer senior, yaitu menulis dan menguji source code yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak dari suatu proyek sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan dan pengembangan proyek. Untuk programmer junior, menulis dan menguji source code yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak dari proyek sesuai dengan kebutuhan dalam pembangunan dan pengembangan proyek. Untuk selanjutnya itu ada estimasi proyek yang dimana estimasi waktu yang kami dapatkan melalui perhitungan FPE dan Kokomo menggunakan kategori semidetik yang didapatkan hasil yaitu selama 10 bulan dan terhitung pengerjaan dimulai dari 1 Agustus 2022 hingga 30 Juni 2023 selama 5 hari. Rencana estimasi jumlah proyek yaitu jumlah pekerja yaitu manajer proyek ada 1 orang, sistem analis 1 orang, desainer UI-nya 1 orang, dan programmernya 2 orang dengan total 5 orang. Untuk rencana jadwal proyeknya itu ada inisiasi proyek yang dimana ada menentukan manajer proyek, mencari sponsor proyek, menentukan pembagian job desk masing-masing anggota proyek. Yang kedua ada perencanaan proyek di mana ada menyusun ruang lingkup, menyusun estimasi pengerjaan proyek, menyusun rancangan fitur website. Ketiga ada pelaksanaan proyek, ada analisis kebutuhan, yaitu mengadakan pertemuan dengan sponsor. Yang kedua mencari sumber daya kebutuhan proyek. Untuk selanjutnya itu ada desain sistem atau aplikasi, di mana terdapat membuat gambaran ringkas sesuai kebutuhan sponsor, membuat DFD dan ERD, membuat prototype sesuai setelah persetujuan sponsor, implementasi, membuat database, pembuatan desain dan interface, membuat website,
ada pengujian, yang dimana pengujian fitur-fitur website, pengujian form login, pengujian input data, pengujian hasil input data. Ada pengawasan dan pengendalian, dan terakhir penutupan proyek yang dimana pembuatan laporan proyek, serta penyerahan proyek kepada sponsor. Untuk pengembangan jadwalnya ada sebagai berikut. Untuk inisiasi proyeknya itu terdapat 30 hari yang dimulai dari tanggal 8 bulan 1, tanggal 1 bulan 8 2022 sampai dengan tanggal 9 bulan 9 2022. Untuk menentukan meja proyek itu terdapat 12 hari. Untuk menentukan pembagian untuk mencari sponsor proyeknya itu ada 10 hari, menentukan pembagian job desk masing-masing anggota proyek itu ada 8 hari. Perencanaan proyeknya itu terdiri dari 45 hari, di mana masing-masing menyesuaikan ruang lingkup proyek itu 22 hari, menyusun estimasi pengerjaan proyek itu 15 hari, menyusun rancangan fitur website 8 hari. Pelaksanaan proyeknya itu terdapat 120 hari, yang dimana sistem analis membutuhkan waktu 30 hari, yang dimana mengadakan pertemuan dengan sponsor 10 hari, mencari sumber daya kebutuhan yaitu 20 hari. Dengan desain sistemnya itu membutuhkan waktu 35 hari, yang dimana membuat gambaran ringkas sesuai kebutuhan sponsor 10 hari, membuat DFD dan IRD-nya 15 hari, membuat prototype setelah persetujuan sponsor 10 hari. Untuk implementasi, membuat database 10 hari, pembuatan desain dan interface 12 hari, membuat website 8 hari, untuk implementasinya itu ada 30 hari. Untuk pengujian ada 25 hari, di mana pengujian fitur-fitur website 10 hari, pengujian form login 4 hari, pengujian input data 6 hari, pengujian hasil input data 5 hari. Untuk pengawasan dan pengendalian proyek terdapat 36 hari, di mana sedangkan penutupan proyek kami membutuhkan waktu 9 hari, yang dimana terdapat pembuatan laporan proyek 5 hari, penyerahan proyek kepada sponsor 4 hari. Untuk timeline jadwalnya itu sudah kami buat pada WBS atau work breakdown struktur, yang merupakan daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan project management tools. Di mana dua pengelipatan umum membuat WBS yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. Untuk selanjutnya, selanjutnya ada rencana anggaran belanja atau ERB proyek, yang dimana kisaran gaji honor peran yaitu untuk manajer proyek saya sendiri untuk 1 bulannya itu 11.903.3.593 rupiah. Untuk per minggunya itu 2.746.983 rupiah. Untuk hariannya itu 549.396,60 rupiah. Untuk jamnya itu 68.674,58 rupiah. Di sini terdapat sumber-sumber dari referensi untuk penggajian untuk anggota kami. Di sini yang terakhir ada RAB, yang dimana untuk inisiasi proyek total biaya beraktivitasnya yaitu ada 16.481.898 rupiah, yang dimana ada menentukan proyek manajer proyek, ada mencari sponsor proyek, menentukan pembagian job desk masing-masing atau anggota proyek. Untuk perencanaan proyek yaitu memerlukan biaya total aktivitasnya itu ada 18.688.668.75 rupiah. Untuk pelaksanaan proyeknya itu ada 120, di mana ada analisis kebutuhan, sistem desain, implementasi, pengujian, dan di mana membutuhkan biaya total biaya beraktivitas yaitu 66.190.816,7 rupiah. Untuk pengawasan dan pengendalian proyek membutuhkan biaya total per aktivitas yaitu 19.778.227,6 rupiah. Untuk penutupan proyek, di sini membutuhkan 4.944.569,4 rupiah. Untuk total keseluruhan dari RAB yang sudah kami buat, yaitu dengan total 126.084.230 rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.